Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat hari ini, 17 Agustus 2020, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan ke-75. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dirayakan secara meriah melalui perlombaan dan panggung pesta rakyat, dalam situasi pandemi kali ini, saatnya kita memaknai Hari Kemerdekaan negeri tercinta ini dengan lebih hikmat dan tetap di rumah saja. Mungkin ini juga saatnya kita belajar untuk lebih mengenal Indonesia. Mungkin banyak dari kamu yang belum benar-benar tahu tentang negara sendiri. Misalnya nih, tiap tahun kita mengibarkan bendera merah putih di depan rumah. Tapi ada yang tahu nggak, kenapa sih bendera kita warnanya merah putih? Nggak merah, hijau, atau putih hijau? Padahal kan baju timnas sepak bola kita berwarna putih hijau. Lalu dari dulu kita mendengar bahwa negara kita telah dijajah Belanda selama 3,5 abad. Tapi kamu ada yang pernah ngecek nggak? Beneran 3,5 abad atau jangan-jangan lebih lama? Yuk kita cari tahu satu persatu dalam Seberapa Kenal Kamu dengan Indonesia bersama teman-teman dari channel Kok Bisa berikut ini. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas kenapa bendera kita merah putih. Meskipun selalu kita hormatin tiap hari Senin pas upacara dengan mata yang ngantuk, masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal-muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman Kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini ternyata sudah digunakan seutuhnya sejak abad ke-13 dan kemudian kerap digunakan oleh beberapa kerajaan lain semenjak itu. Kemudian baru pada abad ke-19, pangeran siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, yang zaman dulu mukanya sering banget muncul di duit seribuan yang biasa digunain anak kecil dibuat jajan, menggunakan panji merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa, sebelum bendera merah putih luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam urusan ini. Berikutnya pemirsa pasti tahu dong, dalam buku sejarah dan cerita turun-temurun dari orang tua, kita diberitahu bahwa negeri kita tercinta ini telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Tapi faktanya, benar nggak ya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya? Dalam pidatonya tahun 1950, Presiden Soekarno menyerukan bahwa bangsa Indonesia telah dijajah selama 350 tahun. Sepertinya banyak guru sejarah dan buku pelajaran yang juga menyatakan demikian. Ternyata jika diteliti dari segi hukum dan sejarah kolonial, Indonesia ternyata tidak dijajah selama 350 tahun. Hal ini dibuktikan oleh studi seorang ahli hukum keturunan Belanda dan Jawa, Gertrudis Johan Resing. Faktanya, Belanda mempopulerkan pernyataan ini untuk mengukuhkan kembali kekuasaan di Hindia Belanda yang sempat diambil alih Inggris. Jadi, jika Belanda mulai menjajah sejak 1602, diinterupsi pendudukan Inggris selama 5 tahun, dilanjutkan kembali oleh Belanda sampai 1942, kemudian diteruskan Jepang hingga 1945, maka faktanya Indonesia hanya dijajah selama 343 tahun. Di zaman sekarang, tuntutan akan penggunaan internet semakin tinggi. Artinya, kecepatan koneksi internet menjadi hal yang sangat-sangat penting. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataannya di Indonesia. Ya, Indonesia sudah merdeka, tapi kenapa internetnya lemot? Hal ini mungkin kerap dirasakan oleh pemirsa yang sedang menjalankan sekolah dan kuliah online, hingga para pekerja yang WFA alias work from home. Pas lagi butuh cepet, malah slow aja nih si internet. Kan gemes ya rasanya. Jadi apa sih penyebab internet di Indonesia selemot itu? Bukan karena tiangnya kurang tinggi atau gimana. Faktor pertamanya itu adalah infrastruktur. Ya, internet itu pada dasarnya membutuhkan infrastruktur. Sebuah perusahaan harus membangun kabel telepon, kabel fiber optik, hingga tiang pemancar yang harganya M-an hanya untuk bisa streaming video ini dengan lancar. Perkembangan internet pun sebanding dengan infrastruktur lainnya. Jalan raya kita masih banyak yang bolong, jembatan masih banyak yang reot, bahkan sampai masih banyak desa yang listrik aja nggak punya.
Artinya apa? Membangun infrastruktur itu nggak murah dan membutuhkan duit yang sangat banyak. Ya, alasan yang paling klasik. Itu bedanya negara kita dengan negara tetangga, duitnya. Provider internet adalah industri yang sangat kapital intensif, artinya membutuhkan kantong yang tebal untuk mulai di bisnis ini. Tapi bentar, negara tetangga juga nggak lebih kaya dari kita, tapi kok internetnya bisa cepet, nggak lemot. Ini alasannya. Faktor geografis. Kadang-kadang kita lupa, negara kita itu luasnya luas banget. Belum lagi ada hutan rimba, gunung meletus, macan lepas, candi borobudur, cabe-cabean, sampai ombak yang bergulung. Artinya, kondisi geografis Indonesia ini menciptakan tantangan tersendiri bagi kita untuk membangun infrastruktur, nggak kayak negara tetangga. Bukan prestasi yang membanggakan ya soal internet ini. Bahkan akhir 2019 lalu, lelete internet di Indonesia pernah tercatat menduduki peringkat 2 terbawah dari 45 negara di dunia. Semoga pemerintah kita terus berjuang bikin internet di Indonesia makin lancar ya. Karena perjuangan kemerdekaan yang sesungguhnya saat ini sedang dijalankan oleh para pelajar kita melalui sistem pembelajaran jarak jauh dan sebagian pekerja yang bekerja dari rumah yang semuanya membutuhkan koneksi internet yang cepat dan terjangkau. Nama Laksamana Tadashi Maeda tercatat harum dalam sejarah perjalanan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pendiri bangsa merumuskan naskah proklamasi di rumahnya. Ada pula sosok Gunawan yang berperan penting dalam pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Di depan mikrofon, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari mana muasal mikrofon itu? Mikrofon itu adalah rakitan Gunawan, pemilik radio Satria di Salemba Tengah, Jakarta. Magnetnya terbuat dari 2 dinamo sepeda, bandnya dari grenjeng rokok. Setelah proklamasi, mikrofon itu disimpan Gunawan dan tak digunakan lagi. Tawaran dengan harga menggiurkan pun ditolak, hingga akhirnya diserahkan ke Kementerian Penerangan pada 1959. Sayang, keberadaan mikrofon bersejarah itu kini tak terjejaki. (17 Agustus), hari paling bersejarah dan dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita memperingati bebasnya Indonesia dari belenggu penjajahan. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salah satu cara memperingati jasa para pahlawan sekaligus mengungkap rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia adalah dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Jika biasanya pengibaran bendera dilakukan di lapangan terbuka, sekolah-sekolah, instansi pemerintah, hingga istana negara, kali ini ada yang unik loh pemirsa. Pengibaran bendera di Depok, Jawa Barat justru dilakukan di halaman sebuah masjid. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah peserta, Masjid Baitul Mukhlisin melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih raksasa berukuran 17 x 8 meter. Saking besarnya, panitia sampai menggunakan menara masjid sebagai tiang benderanya. Luar biasa sekali ya pemirsa. Apa alasan yang mendasari pengibaran bendera raksasa ini dilakukan di halaman masjid? Alhamdulillah, jadi kita ngadain di masjid, ini namanya Masjid Baitul Mukhlisin di Sukatani, Depok. Dengan punya maksud masjid adalah tempat suci, yaitu rumah Allah yang ada di bumi. Dengan kaitan dengan adanya Indonesia yang kena musibah ini, kita mencobalah upacara di masjid dalam rangka Indonesia ini. Kita mohon ampun, mohon maghfirah kepada Allah, mengibaratkan bendera yang kita kibarkan itu
kita panjatkan atau kita kibarkan di atas langit. Semoga Allah memberi maghfirah, memberi ampunan kepada kita, sehingga COVID-19 ataupun musibah ataupun cobaan yang ada ini sekarang segera berakhir. Ya, jadi memang sengaja sih kita bikin bendera 8x17. Ya, kita menggambarkan Indonesia adalah negara yang sangat besar gitu, dan masalahnya ternyata besar juga gitu. Moga-moga Allah juga memberi ampunan yang besar sehingga semua masalah ini segera berakhir. Di samping itu ya sekaligus kami DKM Masjid Baitul Mukhlisin mencoba membuat suasana yang baru agar kita tetap semangat. Pengibaran bendera merah putih di masjid merupakan perwujudan cinta tanah air dan indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak cara untuk bisa menanamkan rasa nasionalisme dan hari kemerdekaan negara kita bisa menjadi momen tepat untuk kembali menumbuhkan rasa cinta akan tanah air. Yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya pemirsa, agar Indonesia tercinta selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya.